Hei. Jadi selamat datang di kanal YouTube Telas, dan pada seri konten Binal Bincang Pengalaman kali ini kita udah kedatangan Kamal. Jadi kenapa alasan kunaon orang pengen ajak ente? Itu salah satunya rasa kagum gitu. Rasa kagum, serius. Rasa kagum ke kegiatan ente selama di MM gitu. Utamanya di SPM. Dulu ketika kan IMM tuh masing-masing pilih bidang tuh. Ya. Nah, ente waktu milih SPM kenapa tuh? Ya, kalau jujur sebenarnya awalnya itu masih mau di hikmah ya. Tapi karena melihat lagi kebutuhan diri sendiri yang harus meneruskan perjuangan orang tua gitu. Yang dulunya bisa dikatakan sebagai pengorganisasi rakyat. Dilihat itu lebih banyak ilmunya itu di SPM, di bidang SPM. Selain ada bujukan juga dari cutting gitu buat membantu dia menjadi kabitnya gitu, seperti itu sih. Soalnya gini Mal, selama ini ya, selama orang hidup gitu, selama berproses dalam organisasi, satu-satunya satu-satunya sih, banyak kesulitan, dan salah satunya tuh ketika harus berinteraksi sama masyarakat. Nah, ketika ente ya mungkin latar belakangnya karena dituntut untuk berkembang ya. Terus tuntutan dari arahan dari cutting juga. Nah, dalam melalui proses itu ketika masuk SPM ngalamin kayak kaget gitu gak? Ternyata berhubungan sama masyarakat nih sulit. Apa ente ternyata enjoy sama cara berhubungan sama masyarakat? Mungkin ya awal-awal pasti ada ayah syokna ayah syokna. Terus yang lebih mensyokkan tuh kan di sini masyarakatnya bahasa Jawa. Nah, mungkin shocknya itu lebih ke bahasanya sih. Soalnya kan saya orang Sunda gitu. Kalau harus belajar karena pemberdayaan masyarakat tuh kita tuh harus lebih dekatnya itu ya, dari kulturnya juga harus sampai bisa menyamai gitu. Harus dari bahasanya itu biar lebih enak, dari pembawaannya. Kalau misalkan harus selalu pakai bahasa Indonesia walaupun itu bahasa nasional ya. Tapi untuk teori pemberdayaan tuh belum dirasa, belum mengena gitu. Belum terasa kedekatannya dengan masyarakat yang di itu. Nah, itu gimana tuh? Kan secara umum ya, apalagi kan itu berasal dari Sunda ya, yang dari Jawa Barat. Nah, ketika terjun ke masyarakat Jawa yang notabene-nya menggunakan bahasa Jawa, itu orang sendiri ya, kalau kan orang ikut pengabdian juga tuh sama Panas. Nah, ketika ngobrol sama masyarakat tuh kan mereka kadang ngajak ngobrolnya pakai bahasa Jawa tuh. Nanti menanggapi itu gimana? Apakah ente tetap berani gitu buat bilang, "Oh, Pak, pakai bahasa Indonesia," atau gimana? Oh, itu juga masih menjadi PR sih. Kayak tanggapan kita tuh harus bagaimana bahwa yang bukan dari orang mereka gitu, yang bukan sesuku. Tapi yang pernah kurang dilakukan ya. Kurang lakukan teh biasa kayak nauk dulu lah gitu, kayak namanya bahasa Sunda mah nya angkan heula lah gitu. Nantinya dikasih tahu saja pas perkenalan atau emang lagi dia tuh banyak ngajak ngobrolnya, kita kasih tahu aja kita bukan orang Jawa gitu. Nah, ketika ini kan orang nggak tahu ya posisi. Nah, ketika mereka tahu bahwa ente bukan orang Sunda, bukan orang Jawa, mereka ada kayak penolakan gitu gak sih? Ketika kita tahu bukan berasal dari daerahnya gitu. Selama ini yang dirasakan gitu, alhamdulillah belum ada gitu. Tapi yang dengar ya itu cuman kayaknya rumor aja, bahwa orang Jawa tuh kalau ketemu bukan yang sebahasanya tuh kayak lebih bukan menghindar, tapi ya belum friendly lah gitu. Belum friendly, tapi kalau kita udah deket ya sama aja gitu, kayak friendly aja gitu. Ya selebihnya ya, kita tuh harus mengerti aja masyarakatnya gimana gitu. Nah, kira-kira kan agak sulit nih menebak gimana ya bahasanya. Agak sulit ketika kita pengen terjun ke masyarakat. Terus orang pribadi kalau berhubungan sama masyarakat itu ada ketakutan tuh. Takutan tuh gini. Orang nih bakal diterima gak ya? Terus nah, cara meyakinkan diri pribadi ya. Ketika misalnya ente di Kalimantan kan. Terus harus terjun nih ke masyarakat. Nah, langkah pertamanya itu kan pasti berat tuh. Orang pengen tahu apa sih alasan penguat yang bikin ente tetap melangkah gitu, tetap
mau mengambil langkah pertama terjun ke sana? Oh, awalan sih yang menjadi pendorong atau motivasi harus selalu keep going tuh Apa tuh? kewajiban sih. Kewajiban dari mungkin sebagai kader, kewajiban sebagai penerus estafeta perjuangan gitu yang ada di kampung sendiri. Ya itu kan awalannya itu kita harus mencari pengalaman sebelum terjun kembali ke masyarakat yang ada di kampung gitu. Itu sih yang menjadi motivasinya itu. Selebihnya itu emang kewajiban gitu ya. Kita sebagai kader tuh harus gini ya. Kenapa ente gak memilih lari gitu? Maksudnya gini, kewajiban tuh kan kadang dipahami sebagai orang tuh sebagai beban gitu. Ya. Nah, gimana sih cara ente meng-exchange itu, merubah itu dari yang awalnya kewajiban tuh memberatkan, itu bisa berubah jadi ente bisa menikmati hal itu. Maksudnya gini, kita tuh kan agak sulit ya mengendalikan perasaan. Maksudnya ketika terjun terus merasa tidak nyaman, tuh kan ada kecenderungan untuk berhenti bahkan lari gitu. Ya. Nah, gimana cara ente bisa ngubah kewajiban itu menjadi sesuatu yang ente suka gitu, menjadi sesuatu yang ente jalankan? Mengubahnya tuh gimana ya? Kadang-kadang yang seperti itu tidak terasakan gitu. Ya enjoy-nya itu ya seketika enjoy gitu. Nggak akan emang awalan tuh kalau terjun ke masyarakat tuh ada rasa bimbang, terus rasa segan mau terjun tuh kayaknya ya takut nih, takut juga diterima di masyarakat atau gimana gitu. Tapi ya yang caraku mengubah tuh ya apa-apa lah, mending coba dulu lah yang diterima. Soalnya kan emang ilmu sosial mah emang yang harus dimiliki oleh setiap manusia kan gitu. Ya tapi ya kenapa harus sampai bisa dibawa enjoy? Ya mungkin emang naluri manusia tuh harusnya seperti itu gitu. Oh gitu? Iya. Gimana tuh? Berarti ente mau bilang bahwa kecenderungan manusia tuh selalu ingin berbaur, selalu ingin ketemu orang. Iya. Kecenderungan manusia tuh emang inginnya tuh ya membaur. Walaupun ya ada istilahnya introvert atau gimana gitu. Tapi kecenderungan ya manusia itu ya ingin membaur aja gitu, ingin ngobrol atau ingin berbagi apa gitu. Asal ya bisa bersama gitu ya. Itu sebuah naluri lah gitu. Unik ya? Maksudnya gini, orang mikir, orang pribadi ketika diminta untuk terjun ke masyarakat, itu gak mau ngambil langkah pertama. Maksudnya gini, nah makanya orang tanya kan kayak, apa sih yang meyakinkan ente supaya mau gitu mengambil langkah pertama tapi ente sepakat kan bahwa terjun pertama kali ke masyarakat itu sulit? Sulit, asli sulit pisan. Apa tuh yang harus dicari tuh? Maksudnya, orang selalu penasaran sih, apa obrolan pertama yang ente obrolin sama masyarakat sehingga bisa nyambung gitu. Topiknya apa atau ternyata nggak penting-penting amat kita tahu topik gitu-gitu. Yang pertama tuh yang slogan yang sekarang aku pegang tuh ya. Kalau mau terjun ke masyarakat tuh harus ta'aruf dulu. Gimana tuh ta'aruf tuh? Ta'aruf tuh kan saling mengenal gitu. Kita tuh di sini sebagai yang mau membantu masyarakat gitu. Kalau belum kan orang-orang biasanya tuh kalau belum tahu atau belum mengenal rada menghindar gitu. Nah, jadi langkah pertama tuh harus kenalan biasa. Saya itu Kamal gitu. Saya itu seorang mahasiswa yang datang untuk membantu atau seorang manusia lah gitu. Seorang manusia untuk membantu masyarakat di sini gitu. Niat saya tuh untuk membantu masyarakat di sini untuk mencapainya ke sosial yang baru lah gitu, istilah tujuan akhirnya lah gitu. Biar masyarakat juga jadi gini. Jadi niatnya itu emang udah jelas ya, walaupun belum bisa langsung masyarakat percaya ya, tapi pasti ada prosesnya. Nah, dari proses ta'aruf itu pasti memunculkan rasa kepercayaan. Itu walaupun proses ta'aruf itu bakal pastinya panjang, pastinya memakan waktu, tapi percayalah di sana tuh ada bakalan rasa percaya itu yang timbul dari masyarakat gitu. Terus abis ta'aruf, ta'awun. Nah, bisa saling menolong gitu. Nah, jadi prinsipnya itu ta'aruf dulu, baru ta'awun. Gak bisa lah kita tuh langsung datang ngasih sesuatu langsung cuman gitu aja pergi. Nah, itu kesannya itu kayak
tanda kutip yang pemerintah sekarang lah gitu yang ngasih bantuan tuh yang ngasih duit doang gitu. Ngasih duit doang, nggak ada tindak lanjutannya tuh ya kayak berjenjang gitu sampai masyarakat itu benar-benar mandiri gitu. Menarik. Berarti gini, proses gabungan dengan masyarakat tuh berarti tidak berhenti pada hanya memberikan bantuan formil doang gitu, tiba-tiba ngasih terus selesai gitu. Tapi aku menarik, berarti untuk memberikan sustainable empowerment atau pemberdayaan keberlanjutan, itu ternyata goalsnya adalah mereka bisa mandiri gitu. Goals dalam pemberdayaan masyarakat itu atau pengorganisiran masyarakat tuh goalsnya tuh mereka tuh bisa mengorganisir sendiri diri mereka sama tatanan masyarakat di sana gitu. Jadi istilahnya kita tuh fasilitator, kita tuh ngasih sesuatu yang kita ketahui tentang pemberdayaan atau tentang pengorganisiran rakyat. Ya kita ngasih doang, nggak ngasih terus ngasih yang poinnya itu kita itu bukan sebagai tokohnya, tapi masyarakat sendiri yang menjadi tokohnya itu. Jangan sampai kita yang menjadi tokohnya. Gitu. Orang pernah dengar waktu di sama Pak Nas ya, Pak Nas bilang gini. Pak Gatot dia ketua LPM UMI. Dia bilang gini ke petani itu. Sebenarnya Pak, yang ilmuwan tuh bukan saya, tapi yang ilmuwan tuh petani. Benar. Benar sih. Jadi hanya dalam pemberdayaan itu kita belajar banyak hal gitu. Dari mungkin ya budaya pasti ya bakal belajar lagi gitu, budaya baru dari masyarakat yang kita kunjungi atau kita kita di sana lah kita berdiam diri untuk memperdayakan. Terus dari teknologi mereka, teknologi yang digunakan mereka untuk menyelesaikan masalah, pastinya banyak yang baru gitu, banyak yang tidak sesuai ekspektasi kita. Jadi kita tuh di sana tuh ya bukan menggurui, kita emang belajar juga gitu di sana tuh. Jadi misalkan kita contohnya kayak tadi contoh petani gitu, kita itu mau memperdayakan ekonomi petani yang ada di suatu daerah. Nah, kita datang ke sana itu bukan bukan untuk menggurui bagaimana cara menanam. Tapi bagaimana cara memanage, cara memanage yang udah mereka ketahui gitu. Dengan cara yang efisien atau cara yang sudah yang sesuai dengan zamannya gitu, dengan zaman sekarang. Jadi ya kita itu cuman ngasih ngasih blueprint. Nah, blueprintnya itu cuman kayak ya bukan intinya, tapi kerangkanya doang gitu. Kerangkanya doang yang nantinya intinya itu diisi dengan pengetahuan dari masyarakat sendiri gitu. Gitu. Menarik. Soalnya ya dalam pemberdayaan masyarakat tuh intinya kita yang berhasil tuh bukan kitanya, tapi ya masyarakatnya yang berhasil gitu. Ini menarik, serius. Soalnya kita punya perbedaan sudut pandang nih. Awalnya aku pikir kayak pemberdayaan masyarakat tuh hanya sebatas pemenuhan program kerja gitu. Tapi jauh daripada itu. Tujuan dari ini semua ternyata buat masyarakatnya mandiri ya. Iya. Maksudnya gimana supaya mereka bisa mengelola komunitasnya sendiri. Iya. Gitu. Nah, ini kan siapa tahu nih di luar sana banyak orang-orang juga orang gitu. Tahu bahwa pemberdayaan masyarakat itu kompleks, tapi pengen terjun gitu. Apa sih kira-kira yang bisa diikuti gitu dari cara ente terjun tuh? Kira-kira apa sih? Ya katakanlah tips lah buat orang-orang supaya nggak ragu untuk mengambil langkah pertama terjun ke pemberdayaan masyarakat. Awalan sih harus siap ya guys. Sebelum menjadi pemberdaya masyarakat tuh harus siap bahwa sesuatu itu tidak bisa diprediksi sesuai apa yang kita rencanakan, tapi pasti ada hal yang gini, gitu tuh. Jadi gini, jadi ya di luar ekspektasi kita lah. Tapi awalnya itu harus siap. Terus tinggalkan kesan pertama tuh
bukan kesan yang kita tuh berbeda kelasnya sama masyarakatnya gitu. Kayak dari cara berpakaian, dari cara menyapa mungkin, dari cara menyapa, terus dari cara budayanya, kita tuh harus sedikit kayak melihat dulu, oh begini budayanya, oh begitu budayanya. Jadi walaupun awalan itu terasa berat, tapi kalau kita udah ada pegangan ya, insya Allah ada lancar lah gitu. Terus kita yang terpenting tuh dari semua hal yang tadi itu kenalan aja, ta'aruf dulu. Ternyata kenalan sepenting itu ya. Penting itu kenalan tuh. Oke, jadi itu aja buat share konten kali ini. Mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol panjang, atau yang mau ngobrol-ngobrol panjang sama Kamal boleh. Dia selain aktif di SPM tuh bidang IMM Fakultas Hukum, sosial pemberdayaan masyarakat. Dia juga aktif di MPM. MPM itu apa? Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Nah, di PP Muhammadiyah. Nah, mungkin kalau teman-teman yang mau ngobrol sama Kamal atau mau ketemu, ada IG gak? Boleh? Kamal apa sih? Luki Asuluki. Nah, Luki Asuluki. Boleh follow, boleh DM aja. Bisa. Khususnya buat teman-teman yang punya ketertarikan atau punya banyak pertanyaan terkait pemberdayaan masyarakat dan gimana cara kerja. Itu aja, terima kasih sudah menonton. Dadah.